Sebenarnya kalau ada orang yang jahat banget sama kita, sebenarnya respon baiknya kita itu apa sih? Kalau misalkan ngelawan nanti malah tambah banyak masalah, tapi kalau misalkan gak dilawan, mereka itu kayak tetap menjadi-jadi gitu loh. Ini cerita dari aku yang dibully bertahun-tahun, padahal notabene tempat aku tuh dulu di pesantren, tapi aku malah dibully habis-habisan. Dan ini cara aku merespon untuk menjadi dunia yang sekarang, yang menurut aku mental aku sekarang itu kayak kebal banget sih kalau sama yang kayak gitu-gituan. Even di dunia kerja atau di dunia pertemanan, aku tuh kayak udah kebal gitu loh sama yang namanya diejek, dibully, dikatain ini itu. Jadi kayak udah gak ada drama nangis-nangis lagi buat nangisin temen atau nangisin orang yang ngejelekin aku. Dan di sini aku mau sharing, mungkin kalian ada yang di posisi ini. Mungkin respon yang terbaik adalah, so welcome to. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada orang yang ngebully kita kayak, lu tuh kok orangnya kayak gitu sih, lu tuh orangnya jelek, tahu, pendek, dekil, gini-gini, lu gak pantas gini-gini. Menurut aku respon yang sesuai adalah dengan gak ngapa-ngapain. Lo kok bisa sih dengan gak ngapa-ngapain bukannya nanti mereka akan menjadi-jadi? Sebenarnya ketika mereka melakukan itu kan mereka punya ekspektasi. Ekspektasi mereka itu menginginkan kita merespon sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Misalnya ada orang yang ngatain kalau aku tuh nggak pantas nih kerja di posisi itu gitu karena aku mungkin nggak secantik yang lain. Mereka pasti punya ekspektasi untuk apa? Agar aku merespon perilaku jelek mereka ini dengan marah atau dengan emosi yang jelek, emosi negatif, atau mungkin aku akan nangis, atau mungkin aku akan down dan sedih. Tapi dengan cara merespon kita yang gak ngapa-ngapain dan kayak gak menunjukkan reaksi apa-apa, itu semakin kita menunjukkan kalau you just a small piece. Kamu tuh cuma bagian kecil yang gak akan mengganggu aku apapun. Even misalkan ketika mereka melakukan itu kita ngerasa sedih atau kita ngerasa down, jangan pernah tunjukin itu ke mereka. Karena tadi mereka itu sudah menyimpan berbagai ekspektasi buruk tentang respon kamu. Tetapi ketika mereka itu gak melihat respon sedikit pun dari kamu, justru perilaku jahat mereka itu akan balik ke mereka sendiri. Mereka akan merasa kalau perilaku jahatnya mereka itu gak berhasil nih buat menjatuhkan orang. Dan justru orang yang dijatuhkan itu kayak menghiraukan, biasa aja, dan kayak ya udah kamu tuh cuma bagian kecil yang gak berhak itu loh buat mengatur mood aku, buat mengatur mental aku untuk naik atau turun. Jadi ya itu responnya mungkin dengan gak ngapa-ngapain. Terus bagaimana kalau misalkan mereka itu melunjak gitu kan? Menurut aku ya dengan gak ngapa-ngapain. Misalkan kita bales gitu ya dengan sesuatu yang jahat juga. Kemudian apa bedanya kita itu dengan mereka? Dan mereka juga pasti akan semakin berbuat jahat dan bisa jadi ucapan itu justru naik satu tingkat menjadi sebuah tindakan yang itu membahayakan. Dan mungkin kita bisa mencari solusi yang lebih diam. Solusi yang lebih diam itu maksudnya gimana? Solusi yang lebih diam itu ada dengan kita tidak menunjukkan rencana kita untuk membuat dia itu diam bagaimana, tapi kita berlaku pelan untuk bagaimana membuat dia itu berhenti berbuat yang seperti itu. Misalnya nih, mereka ngejek kita jelek, atau mereka ngejek kita kayaknya nggak pantas buat dapetin posisi itu. So cukup kita diam, nggak usah direspon, dan tunjukin aja kalau misalkan ternyata kita ini bisa dandan, dan kalau misalkan kita dandan itu kita bisa cantik, bahkan mungkin lebih daripada yang jahat ke kita gitu ya. Kalau misalkan kita diejek, nggak pantas nih ada di posisi itu, mungkin kita kurang pintar atau gimana, cukup tunjukin nih kemampuan kita kalau ternyata kita itu tuh bisa kok di posisi itu dan kita pantas. Dan dengan menunjukkan hal-hal yang seperti itu, kayak slow but sure gitu, itu cukup membuat mereka itu akan diem. Percaya nggak percaya itu pasti akan terjadi. Jadi dari sini ada 2 poin ya kayak yang bisa kita lakuin buat merespon orang yang kayak gitu. Itu yang pertama dengan kita diem aja, make them just a small piece gitu di hidup kita, kayak mereka itu bener-bener ngomong apapun itu nggak akan ada artinya karena nggak ngaruh juga gitu. Kayak kita itu nggak menunjukkan pengaruh dari omongan dia itu kayak gimana. Dan kita tunjukkan secara diem-diem aja kalau misalkan ternyata omongan mereka itu tuh nggak bener gitu. Kita tunjukin aja hal-hal yang pasti gitu yang kenyataannya itu ya nggak sesuai kok sama omongan mereka. Kenyataannya kita bisa nggak kayak omongan mereka yang mungkin ngeremehin kita banget gitu. Dan sebenarnya kita nggak berniat sih buat membuat apa yang mereka lakukan, kejahatan mereka itu tuh balik nyerang dirinya dan itu menyakitin dirinya balik atau membuat mereka ngerasa nggak nyaman. Tapi kita itu ya itu memang bumerang. Kalau mereka jahat ke orang, mereka harus mau nih kalau misalkan mereka juga akan merasakan hal yang gak nyaman kayak gitu. Meskipun sebenarnya hal yang membuat gak nyaman itu ya karena kita gak memenuhi ekspektasi yang ada di kepala mereka tadi. Respon kita itu gak sesuai sama ekspektasi mereka. Dan kalau kamu masih belum yakin kalau ternyata diem itu memang se-powerful itu untuk merespon orang-orang jahat, aku bakalan nunjukin bagaimana dampak negatifnya kalau misalkan kita merespon perilaku mereka itu dengan perlakuan yang sama. Istilahnya jahat dibalas dengan jahat gitu ya.
Ketika kita merespon hal yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu semakin menunjukkan kalau kualitas kita itu sama dengan mereka. Which is mereka akan berpikir kalau misalkan ya udah kamu itu adalah tandingan yang sesuai atau lawan yang sesuai, di mana ekspektasi mereka yang menganggap kamu akan merespon yang sama atau merespon yang jahat juga atau merespon dengan rasa sedih, itu mereka akan menganggap itu adalah hal yang setimpal dengan usaha mereka. Jadi mereka akan merasa usaha mereka untuk berbuat jahat itu terbayarkan. Which is itu egonya pasti akan meninggi banget sih, dan ruginya di kita adalah ya udah kita akan ngasih makan ego dia itu gitu, dan mereka akan semakin melakukan itu. Tapi kalau misalkan diem, kita nggak menunjukkan respon yang berarti banget atau kita nggak menunjukkan respon yang sesuai dengan ekspektasi mereka, mungkin masih ada kemungkinan buat dia itu berlaku jahat, tapi juga ada kemungkinan kalau dia itu capek. Kalau misalkan dia capek ya bersyukur, berarti kita udah meminimalisir interaksi dengan orang-orang yang toksik. Dan ini tuh termasuk ke bagaimana kita merespon seseorang yang udah nyakitin kita, lawan jenis yang udah nyakitin kita gitu ya. Kalau misalkan ada nih cowok yang nyakitin kita gitu ya, kita bisa kok buat diemin aja. Jangan bertindak seakan-akan perilaku mereka yang menyakitin kita itu berdampak yang banget. Mungkin kita bisa kayak ya udah seakan-akan kamu tuh hanya bagian terkecil dalam hidup yang kamu itu, meskipun nyakitin aku, itu tuh gak akan ada pengaruhnya di hidup aku gitu. Aku tetap happy, aku gak ada sedih-sedihnya. Dan jangan pernah kamu mengemis dan menunjukkan seakan kamu itu kesepian akan perilaku dia tuh yang udah nyakitin banget. Karena orang yang kayak gitu ya, meskipun kita itu ngemis ke mereka kayak kamu kenapa sih kayak gini ke aku, kamu gini-gini, mereka itu akan tetap melakukan seperti itu. Mereka akan tetap melakukan itu. Jadi jangan pernah sekali-kali kita itu ngemis atau memohon ataupun sekalipun bertanya kenapa kamu melakukan itu ke aku. Karena respon yang terbaik itu cuma diam, kayak seakan-akan perilakunya itu nggak ngaruh ke kita sama sekali. Ya mungkin kalau misalkan kita ada part sedihnya gitu ya, setiap malam misalkan kita nangis gitu ya, ya itu cukup kita simpan sendiri aja. Jangan pernah nunjukin ke story atau tentang atau kita posting yang galau-galau, itu jangan pernah. Nah mereka akan semakin merasa kalau ini gue penting banget nih di hidup dia, makanya dia kayak memberontak segitunya, kayak keadaan dia tuh langsung hancur gitu loh dengan perilaku aku yang kayak gini. Mereka akan merasa hebat. Dan jangan pernah membuat perilaku mereka itu merasa hebat. Dengan cara apa? Dengan cara gak peduli ke dia sama sekali. Justru yang harus kita lakukan adalah tunjukin kalau misalkan kita itu tetap bahagia, dan seakan-akan ada gak ada dia itu ya udah biasa aja. Misalkan nih kita tetap jalan-jalan, kita tetap cantik, kita tetap dress up, justru itu akan semakin menyerang egonya gak sih? Kayak dia itu pasti auto berpikir kalau ini orang kenapa ya kok kayak nggak sebegitu berartinya ya aku dulu itu, ternyata karena aku gak ada pun orang ini kayak tetap biasa aja gak sih, bahkan tetap ya udah menikmati hidup. Kok dia itu jadi wow banget, kok dia itu jadi banyak pencapaian, atau mungkin dia itu jadi cantik. Jadi intinya orang jahat itu meskipun kita baikin atau kita respon apapun, orang itu pasti akan tetap jahat. Ya itu tadi, mereka sudah menyimpan ekspektasi-ekspektasi buruk yang memang tujuannya berperilaku jahat ke kita itu karena dia itu ingin respon kita itu sama kayak mereka gitu loh. Tapi kalau sebaliknya kita respon hal yang justru berlawanan dengan ekspektasi mereka, ya udah egonya mungkin akan terbunuh sendiri, dan itu memang cara terbaik untuk menyerang nurani mereka yang sebenarnya mungkin hatinya itu nggak kepake gitu ya. So intinya tuh jangan pernah jadi jahat untuk melawan orang yang jahat, karena untuk melawan orang yang jahat itu bukan harus dengan membuat kita itu menjadi jahat sama seperti mereka, tapi tetaplah jadi orang yang baik. Tetap kita terus mengembangkan diri sendiri menjadi seseorang yang lebih baik, dan biarkan orang jahat itu tetap jahat, gak usah kita pedulikan. Dan karena juga hak kita buat memasukkan seseorang, kalau misalkan kita itu gak mengizinkan orang-orang yang kayak gitu berinteraksi dengan hidup kita, atau kita itu memasukkan dia ke part-part yang harus kita pikir dan harus kita urusin, maka orang itu juga nggak akan punya akses terdalam gitu loh untuk mengobrak-abrik hati kita, mental kita. So tetaplah jadi orang yang bijaksana aja sih untuk menghadapi kehidupan, karena sebenarnya nggak semuanya yang ada di hidup kita yang datang itu tuh harus kita respon dengan serius, atau mungkin ada part-part yang sebenarnya itu kita punya kekuasaan untuk menyingkirkan, termasuk orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang nyakitin kita itu tuh sudah cukup mengafirmasi ya kalau sebenarnya mereka itu nggak perlu buat diizinkan terlalu jauh gitu loh punya akses di hidup kita dan ngobrak-ngabrik mental kita segala macam. Dan itu juga kuasa kita untuk nggak ngasih mereka akses ke situ. So mungkin dengan video ini aku bisa ngasih insight gitu ya tentang pengalaman aku dulu-dulu tuh, ternyata hal yang sebenarnya itu tuh membuat aku capek gitu ya, kayak merespon gitu, itu ternyata malah membuat orang itu semakin
apa ya, kayak merasa risih sendiri dengan perbuatan kejahatan mereka gitu. Jadi kalau kamu sekarang masih yang kayak merespon atau mengizinkan orang-orang yang kayak gitu ada di hidup kamu, mulailah belajar untuk mengalihkan fokus kamu ke hal-hal lain yang lebih menyenangkan gitu, yang lebih nggak bikin toksik. Yang harus kita kendalikan adalah diri kita. Kita nggak akan bisa mengendalikan panah yang mau ke arah kita, tapi kita bisa mengendalikan panah yang akan kita lempar ke seseorang. So, aku bakalan sering bahas tentang lifestyle atau kisah-kisah kayak gini, bagaimana kita menghadapi kehidupan gitu ya. Karena aku juga sering suka sih baca-baca buku gitu, dan di sini juga aku belajar dari pengalaman aku, dari buku-buku yang aku baca, dan aku bakalan sering share di sini. So, kamu boleh subscribe. See you at the next video. Bye.